Shalom. Bagi saya 9 hari ke Cina kalah capek sama retret 3 hari. Dan saya hampir aja sakit. Karena capek sekali. Karena waktu dari 7 session kan saya 5 session. 4 session itu bicaranya saya mengurapi kalian. Jadi itu dan kalian tahu ketika saya ngurapin itu benar-benar saya ngasihnya full power, jadi capek sekali. Tapi saya puas karena ya ini memang retret yang menurut saya yang terbaik atau yang pernah kita lakuin itu, di mana Tuhan itu kerjanya tuh dengan gampang sekali. Jadi season kedua tuh yang pagi saya pikir mah enggak ya, nanti aja gitu ya, malamnya nyata kagak. Tuhan kerja dengan luar biasa. Sampai kemudian akhirnya pasti session terakhir kita saling apa itu namanya, kalian datang kepada saya, kalian ucapan terima kasih, bersyukur dan sebagainya gitu ya. Terus terang pada waktu itu saya ada perasaan syukur. Ada beberapa orang, yang terutama anak muda, yang mengandaikan seandainya saya ini bapaknya. Saya cek dong benar apa enggaknya. Benar enggak kamu merasakan seperti ini? Dibilang ya. Saya katakan ya terima kasih untuk itu, tetapi tetap istilahnya namanya orang. Saya tahu mungkin bapak kamu tidak melakukan sebagai seorang bapak yang baik. Tetapi namanya orang tua harus tetap dihormati, dihargai apapun sikap bagaimanapun itu orang tua kita. Karena firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu. Tidak dikatakan kalau yang baik. Tapi kita harus hormati. Terus saya bisa menilai ketulusan hati kalian ketika kalian berterima kasih. Jadi sense-nya itu bukan sense-nya, discernment spirit-nya itu, roh yang menyelidik itu begitu kuat. Jadi saya bisa tahu hati kalian tuh seperti apa pada waktu itu. Saya bersyukur di situ kalian semua itu percaya sama saya. Jadi tidak ada yang namanya negative thinking, dan ketika kalian mengucapkan terima kasih pun juga bukan lip sync, tetapi ada ketulusan hati yang memang itu keluar dari hati kalian. Nah itu yang saya butuhkan, bahwa sebab ini di mana kesatuan itu ada, itu Tuhan itu hadir. Nah itu pun terjadi ketika di panti. Nah setelah saya ngomong gitu kan, si Bu Yima ngomong sama saya, sejak 3 bulan lah dibilang, itu uang tuh masuk dengan lebih deras, ke panti. Sehingga mereka itu punya istilah gini, 200 jutaan itu tidak berkurang. Jadi saldonya dulu awalnya cuma 15 juta, 20 juta loh. Waktu dia pertama kali masuk. Cuman ketika mulai, jadi kan anggap 3 bulan. Berarti kita kan datang ke sono Februari atau Januari ya? Februari. Jadi Maret, April, Mei. Itu sudah terjadi perubahan yang membuat uang itu masuk dengan sendirinya. Dan dikatakan ya nilainya itu nggak turun dari 200. Itu belum termasuk dengan untuk renovasi. Jadi apa yang terjadi kita bereskan di alam roh itu terjadi berefek di dalam alam jasmaninya. Gitu loh. Karena dulu kan kuasa setan tuh begitu kuat sekali. Dan ketika kita bantai semua itu terbuka, terang gitu ya. Kalau kalian kemarin lihat kan ya secara fisik pun juga kita
pohon segala macam itu ditebangin semua, itu jadi kelihatan lebih terang gitu loh. Kalau kalian pernah lihat, nggak tahu di grup kalian pernah lihat gak? Yang dari tukang saya ngasih foto ke istri saya, gambar foto kuntilanak kelihatan di foto. Jadi si kuntilanaknya lagi mau mejeng gitu loh. Ada kuntilanak warna putih dengan rambut yang panjang. Itu satpam yang foto atau si Fajar sih? Nah memang di situ itu kan bekas pohon pisang gitu. Memang pohon pisangnya rimbun banget, banyak. Nah itu udah tebang semua, udah beres semua. Ya, yang saya senangnya adalah itu memberikan sebuah efek kepada itu panti, sehingga mereka mengalami perubahan. Dan itu menyenangkan buat saya. Anak-anak pun berubah. Mereka tidak menjadi penakut lagi, mereka tidak menjadi, ya berubahlah, mereka nggak nakal gitu ya. Kemarin kita doain juga sebagian, ya tapi memang si perempuannya yang banyak yang terima baptisan Roh Kudus ya. Mungkin karena perempuan itu lebih dewasa ya dibandingin laki-laki gitu loh. Jadi ya mereka itu yang lebih haus dan lapar daripada yang laki-laki. Akhirnya mereka yang terima baptisan Roh Kudusnya gitu loh. Ya itu. Nah waktu kemarin ketika kalian didoain waktu di retret, kalian tuh banyak yang terima. Yang saya kaget masih Bu Yemima. Jadi pada waktu saya sebetulnya nggak mau doain dia, cuman saya merasa Tuhan suruh saya. Soalnya terus terang saya agak enggan sama orang udah tua begitu ya. Saya merasakan saya masih muda jauh banget. Tapi ya Tuhan suruh saya, akhirnya ya saya mau coba tumbangin tangan, ya akhirnya dia malah jatuh duluan gitu. Nah ketika saya mau doain itu, tangan saya tuh udah gemeteran, udah begini terus. Karena ini urapan udah ada, tetapi saya belum salurin, dan itu bikin gak enak sekali tangan. Karena kalau kita anggap kita lagi megang beban begini, ini cuman anggaplah 0,5 kilo. Atau kalau kita sampai ada misalnya 5 kilo kita megangin terus, kalau nggak dilepaskan capek gitu loh, berat gitu loh. Nah akhirnya saya lepasin itu, nah dia nariknya bener-bener kenceng sekali, bahkan istri saya yang megang di belakangnya disedot sama dia, bener-bener disedot, dari saya disedot, dari dia sedot, dan dia merasakan memang panas. Nah kemarin coba dicek gitu di alam rohnya, dia udah seperti kita, ada bola api di tangannya, gede loh. Seperti bola bowling. Gede kan? Urapan udah ada. Dia udah sama seperti Mahanaim. Nah saya ingin bahas masalah ini kuasa. Sebab begini. Coba kita buka dulu deh. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, nyambung ke Kisah 2 ayat 4. Ini kejadian Pentakosta di mana si para rasul ini, di kan Tuhan Kisah 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa gitu kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah mereka disuruh tunggu. Nah ketika mereka tunggu ini di hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus di Kisah 2 ayat 4 ini kan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika kepenuhan Roh Kudus ini, ada pembuktian bahwa mereka itu mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ada bahasa yang ditaruh di dalam mulut mereka ketika mereka dibaptis Roh Kudus. Tergantung seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, itu tandanya adalah dengan bahasa lidah. Kisah 10 ayat 44 sampai 46. Ini ketika Petrus melayani orang non-Yahudi.
Kisah 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Karena mereka berpikir cuma kita orang Yahudi yang terima bahasa roh gitu loh, dibaptis Roh Kudus. Ternyata kagak gitu loh. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi ketika Petrus sedang menginjil, dia ngomong, ternyata Tuhan mencurahkan karunia-Nya membaptis mereka dengan Roh Kudus. Kemudian ada pembuktian mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, ini kejadian di Petrus. Di Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Artinya ketika ini Paulus ketika numpangin tangan, ternyata Roh Kudus itu turun, kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi seseorang dipenuhi dengan yang tadi Kisah 1 ayat 8 itu dalam itu kuasa atau dunamis. Jadi pembuktiannya bahwa seseorang dibaptis Roh Kudus itu ada kuasa yang masuk, kemudian kuasa itu tidak tahan, membuat orang itu akan berkata-kata dalam bahasa roh. Smith Wigglesworth ketika awal dia dia nggak ngerti beginian, tetapi dia dengar ada sebuah kota di mana mereka tuh udah berbahasa roh, terjadi pencurahan Roh Kudus di sana. Datanglah dia sana karena dia penuh dengan haus dan lapar. Nah ketika dia datang ke sana, dia melihat, dia memperhatikan, dia jadi malah ngeributin, tukang ribut di situ. Saya mau baptisan Roh Kudus begini. Tetapi selama kurang lebih 2 minggu nggak dapat. Sampai akhirnya ketika dia harus pulang balik ke rumahnya, ke istrinya, dia minta izin, pamitan lah sama istri dari pemimpin di situlah. Nah ketika dia pas ngobrol gitu, dia bilang saya belum dapatin baptisan Roh Kudus gitu. Nah si istrinya ngomong begini, yang kamu butuhkan adalah, saya lupa ngomong apa gitu ya, prinsipnya bahwa bahasa roh atau terima baptisan Roh Kudus seperti itulah. Saya lupa kata-kata yang prinsip apa. Cuma ketika dia didoakan, kuasa itu turun, dia berbahasa lidah. Dan ketika berbahasa lidah, dia senang, dia bersuka sekali, kemudian dia pulang. Dan ketika dia pulang, dia disuruh khotbah. Dan ketika dia berkhotbah, istrinya yang belakang teriak-teriakan, itu bukan Smith. Karena pada waktu Smith berkhotbah, kuasa itu jelas sekali perbedaannya ke atas dia. Sehingga dia ketika dia berkata-kata ada power ketika dia ngomong. Dan istrinya karena tahu si Smith seperti apa, dia tahu ada perbedaan dari si Smith. Dia ngeliat perbedaan jauh sekali, sehingga dia sampai kaget, kok bisa? Makanya dia katakan, itu bukan Smith saya. Seseorang yang dibaptis Roh Kudus akan terjadi perubahan. Kalau kalian semakin ngerti begini, baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda dengan bahasa lidah, itu kalian diberikan yang namanya kuasa, power. Nah kuasa ini ada di dalam diri kalian. Pertanyaan adalah, apa kalian mempercayainya? Pertama. Kedua, apa kalian menjaganya?
Karena ini akan semuanya apa yang kita lakukan itu akan menjadi semuanya akan melemah, akan bisa hilang. Karena tidak ada yang namanya kekal, abadi selama kita di muka bumi ini. Semuanya harus dipelihara dan ditingkatkan. Nah, kemarin kita pelayanan di panti. Kemudian kan saya suruh kalian doa. Saya kan nggak doain. Tidak satu pun saya doain. Jadi kamu yang maju. Nah, ketika kalian doain maju ke depan, auranya kalian itu saya tahu. Waktu kalian tuh datang doain anak-anak. Banyak di kamu itu nggak punya confidence, keyakinan. Yang saya rasain yang punya keyakinan itu Pepe yang masih Puput. Makanya kenapa saya panggil mereka untuk doain ini itu. Karena mereka punya confidence yang kuat. Jadi ketika mereka mendoakan yang orang lain itu nggak ada namanya gue ngapain ya? Ntar gue ngapain ya doain dia? Ntar apa ya? Yang saya lihat nih dua PP sama si Puput doang punya keyakinan yang kuat. Ketika doain dia langsung doain gitu loh. Saya butuh orang yang tahu dirinya punya kuasa. Kalian sudah dibaptis. Kalian sudah diberikan kuasa. Harus punya sebuah keyakinan, confidence dalam diri kamu. Saya sudah miliki. Saya punya keyakinan yang kuat akan firman Tuhan. Saya punya keyakinan bahwa di dalam diriku, aku sudah dibaptis, ini ada kuasa. Dan kuasa itu kita pakai, kita gunakan. Dan harus malah makin ditingkatkan. Saya berbeda dengan yang tahun-tahun yang lalu. Udah jauh berbeda. Kenapa? Saya meningkatkan diri saya. Urapan ditambahkan. Yang firman Tuhan ditambahkan. Keyakinan saya pun semakin nambah. Nah, Rabu ini kan saya, Agus, Anto, sama Robot ke Kalimantan. Nanti kalian standby ya. Kalau saya nggak tahu. Misalnya ada dukun yang nantang kita. Misalnya. Kalian mau ikutan nggak? Mau ikutan perang nggak? Oh. Ya nggak tahu ada ya. Misalnya kalau ada. Nanti kita video call ya. Karena nanti saya akan ke sana. Karena kan yang saya akan lakukan adalah membebaskan orang-orang yang terbelenggu, ya kan. Jelaskan mereka banyak yang dikuasai sama setan. Ya kan? Nah, itu kan ketika saya lepaskan pasti setan di sono kan pasti nggak senang. Ya. Nah, kalau nggak senang kan pasti mereka akan berusaha, ya kan, nyerang. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ternyata emang ada yang mau nyerang, ya paling saya bilang ya udah kita bikin janji aja. Ya jam 8 malam cukup kan ya, jam 8 malam ya. Nanti kita kalau memang nanti ada ya saya berharap sih. Berharap ada nggak? Berharap ada nggak? Ya, saya ingin punya pengalaman hal seperti itu. Karena kan memang suku Dayak, karena kan walaupun jadi gini di sana tuh si Robert ngomong ada namanya ya Dayak itu ada yang Dayak yang memang Kristen, tapi Kristen mereka tuh Kristen KTP ya, tradisi. Jadi memang ada kuburan di mana mereka selalu ke kuburan, gitu loh. Terus ada namanya yang agamanya Hindu, gitu loh. Nah di sana tuh banyak ikatan-ikatan kayak gitu banyak. Bahkan saya kemarin pernah diceritain itu
Ada satu nggak mati-mati, udah tua nggak mati-mati, karena ada ilmu di dalam diri dia, itu harus dikeluarin. Tapi ini nggak bisa hilang begitu ya, mesti diwarisin ke yang lain. Nah akhirnya adalah satu, bukan apa ya, bukan karena mungkin dipaksa kali ya, cewek akhirnya. Jadi ilmunya dia, roh jahatnya dalam orang ini akhirnya ditransfer ke entah siapanya, keponakan atau siapanya, itu dimasukin ke dia. Mati itu orang. Setelah diambil dimasukin ke ininya. Nah, hal seperti itu memang di sana ada seperti itu. Kemarin obat juga bilang ada satu kayak orang kriminal gitu ya. Itu ditembak nggak mati. Tapi datang ke gereja. Datang ke gereja katanya. Nah, lihatnya nanti seperti apa. So nanti tanggal 18 itu saya ke Palangkaraya, nginep dulu semalam. Tanggal 19 saya perginya, baru pergi ke daerah Pinang yang namanya ya. Itu 6 jam. Naik mobil. Bisa bayangin dan 6 jam itu. Kemarin ini ke Cina aja, saya 4 jam aja. Kapan nyampe ini? Nggak kelar-kelar. Ini 6 jam. Ya, jadi nanti standby aja kalau saya ditantang. Ya, seperti biasa kalau saya ditantang, saya minta yang nggak cuma 1 dukun, 2 dukun, 3 dukun. Berapa banyak dukun pun saya ladenin. Amin. Kita ladenin kan nih? Ladenin ya. Siapa takut ya? Kita harus punya. Soalnya begini. Kita punya kuasa. Ini ada kuasa di tangan. Apa buktinya? Ini kan. Gak maksud saya gini. Secara alam roh. Ini kita terima. Coba ayat 1 ayatnya dulu. Saya ngomong nggak pakai semuanya pakai firman Tuhan ya. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini si Yohanes Pembaptis yang ngomong. Tetapi ia yang datang kepadaku, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Yaitu Tuhan Yesus ya. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ketika Allah membaptis kita, memberikan urapan kepada kita, di sini katakan dengan api. Memang secara alam roh ini api. Walaupun ada urapan macam-macam yang lain, ada air, ada angin, macam-macam dah pokoknya. Tetapi memang kalau Smith Wigglesworth itu api. Makanya ya karena saya belajar sama dia, saya lebih banyakkan di api. Nah, jadi kuasanya Tuhan kalau di alam roh di tangan kita itu api. Nah sekarang gimana kuasa ini kalau enggak pernah kita praktekkan? Mana tahu? Betul nggak? Kenapa kemarin itu saya minta kamu doain anak-anak supaya kamu punya praktek bagaimana cara mendoakan anak-anak gitu loh. Mendoakan orang itu seperti apa? Supaya kamu tahu ketika berhadapan kamu tahu hati pikirannya, kamu ngerti keadaan hatinya, kamu dengar suara Tuhan ngomong apa mengenai ini. Kamu begitu kemarin? Saya dengar kamu ngomong ya? Apa yang kamu ngomong? Maksudnya ngomongin, nih kamu gini-gini? Kayak berasa kalau pas lagi waktunya udah tuh kayak gimana. Kalau dulu kan bingung ya. Nah itu tuh kalau kayak kita udah tahu oh ini udah gitu. Tapi
Tapi kamu ngerasain gak hati orang itu? Kalau kamu? Kuasa atau apapun yang karunia yang kita punya, kalau kita gak pernah praktekin, kita gak akan pernah tahu. Gitu loh. Nah, jadi ya prinsip saya begini, sebetulnya harus kamu punya keyakinan dulu. Ketika kamu sudah dibaptis Roh Kudus, kamu sudah punya power. Dan ketika kamu sudah yakin kamu sudah punya power, kamu tidak perlu takut dengan hal apapun juga. Amin. Karena kuasa itu nggak mungkin keluar dari kamu gitu loh. Kuasa itu akan tetap ada dalam diri kecuali kamu murtad. Gitu loh. Tapi prinsipnya ketika kamu sadar bahwa kamu sudah punya kuasa ini, kamu harus mempunyai keyakinan yang kuat. Nggak perlu takut sama setan, nggak perlu takut namanya khawatir segala macam, nggak perlu. Kamu sudah punya kuasa, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara mati, itu pun ada dalam diri kita. Itu kuasa. Kuasa apapun yang kita butuhkan. Untuk mengalahkan kuasa gelap, untuk mendapatkan kekayaan, untuk memperoleh berkat, dan segala macam itu ada di dalam diri kita. Semuanya sudah full di dalam diri kita. Cuman problemnya adalah kita pertama yakin gak? Makanya saya senang adalah ketika kalian ngedoain orang, itu kamu sudah punya keyakinan. Gue punya power, gue punya kuasa, jadi ketika gue doain, gue yakin gitu loh. Makanya dulu saya pernah ngomong, mau ngapain gua doa kalau doa gua gak yakin kalau itu bisa dijawab sama Tuhan. Gak usah doa. Kita doa, kita minta ketika kita sudah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, gak usah doa. Percuma. Gak mungkin didengar sama Tuhan. Kan Yakobus 1 ngomong gitu. Seperti gelombang di laut gitu loh. Seperti angin. Orang itu jangan menyangka bahwa dia terima sesuatu dari Tuhan. Jadi saya ingin katakan gini, ketika kalian kemarin sudah diterima, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda bahasa lidah, kamu tuh sudah diberikan power, kuasa. Jadi jangan pernah takut lagi, jangan pernah ragu lagi gitu loh. Gunakan itu. Buat anak-anak kamu lah, buat sekolah, buat ya anak untuk sekolahnya, buat apapun juga pekerjaan gitu loh. Gunakan power ini. Amin. Jangan ada keraguan. Makanya kamu harus ngomong sehari-hari, di tangan gua ada kuasa. Dalam diri gua ada kuasa. Setan gak bisa jamah gua. Dia gak mungkin jamah gua. Gak ada istilahnya laki-laki yang coba godain gua. Gak ada yang perempuan godain gua. Saya ngomong terhadap diri saya sendiri. Tidak ada satupun perempuan yang mencobai itu bisa dekat sama saya, mencobai saya. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya menciptakan dunia saya karena saya punya otoritas. Saya tahu saya punya otoritas. Ngerti ya? Ya, Asyad. Mesti ngomong. Tidak ada satu pun setan yang bisa deketin gua. Kuasa Tuhan ada dalam diri gua. Gua udah diurapin. Gak ada setan yang bisa. Apalagi bisik-bisikin gua. Gak bakal bisa. Amin. Saya ingin kalian semua tuh ngerti gitu loh. Kalian di Mahanaim, kalian dibelajarkan namanya urapan kuasa. Dan kuasa itu memang ada di dalam diri kita, dan gunakan kuasa itu. Maka selama ini saya nggak mendoakan masalah kamu, kagak. Karena kuasa dalam dirimu sanggup membukakan jawaban. Tuhan sudah memberikan kuasa kemampuan kita untuk kita bisa membereskan masalah. Jadi gunakan kuasa itu dalam diri kita, nggak mempercayai Tuhan. Bahwa ada kuasa dalam diri saya. Kamu ngomong, di tanganku Tuhan memberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan, membuat aku bisa berhasil dalam pekerjaanku. Karena segala sesuatunya yang Allah
sudah sediakan buat kita, itu hanya kita terima kalau kita percaya. Dan percaya itu karena kita punya confidence, keyakinan yang kuat. Nah kalau kita nggak punya keyakinan yang kuat, nggak bakal bisa. Orang-orang sukses, orang-orang berhasil secara duniawi, itu mereka punya mental yakin yang kuat sekali. Sehingga mereka ketika mereka melakukannya, nggak ada keraguan. Makanya saya senang ketika si Puput maupun si Pepe ketika kemarin itu, mereka tuh confidence-nya saya ngerasain, keyakinan mereka tuh kuat. Kalau si Tante masih bingung aja gimana. Jadi saya pas dia balik, saya ngeliatin, kok diamin aja gitu loh. Ya mungkin Tante masih baru, enggak masalah. Nah akhirnya nggak tahu saya suruh siapa lagi, saya lupa dah. Suruh siapa? Oh suruh Puput ya. Kalau saya aja nih kemarin, saya ngerasa orang yang punya confidence, yang punya keyakinan, itu saya senang. Apalagi Tuhan. Kalau anak-anak ya kita semua sini mempunyai confidence, keyakinan yang kuat. Amin. Kalian harus punya keyakinan itu. Saya sudah diberikan kuasa. Saya sudah diberikan kemampuan. Amin. Nah, ini si Smith, saya baca dia ngomong gini. Kita akan menjadi murtad. Ini kalau di bahasa terjemahannya seperti ini ya. Jika kita harus berdoa memohon kuasa. Jika kita harus menunggu sampai kita merasakan kehadirannya. Maksudnya gini. Ada orang-orang kan ketika mereka doain, minta Tuhan kasih kuasa, Tuhan sembuhkan orang ini. Yuk kita nyembah dulu yuk. Kita menghadirkan hadirat Allah terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Smith bilang katakan menjadi murtad. Maksudnya menolak Tuhan. Karena memang gak sesuai firman Tuhan. Jadi gini, baptisan Roh Kudus, setelah kita diterima baptisan Roh Kudus, itu kuasa ngalir. Di dalam dirimu ada kuasa ketika kita dibaptis Roh Kudus. Dan kuasa itu tersimpan. Saya terangin lagi. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ada nggak? Coba ya. Satu Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, percaya nggak? Roh di dalam diri kita lebih besar. Kenapa harus takut? Kalau roh kita lebih besar. Keyakinan, kesadaran bahwa bukan karena kemampuan. Makanya firman kata gini, hendaklah kamu kuat strong dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan kuasanya. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Yang membuat kita punya keyakinan, kita gak takut karena roh gue lebih besar. Gak mungkin gue bisa dikalahin sama setan, gak mungkin. Amin. Yakin? Yakin. Itulah kenapa istilahnya saya petantang petenteng.
masukin apapun juga, saya nggak pernah rasa takut. Karena saya tahu bahwa kuasa Tuhan dalam diri saya, roh saya lebih besar. Setan sudah dikalahkan. Jadi nggak mungkin gue dikalahin, nggak mungkin. Kenapa ya firman yang katakan begitu? Nah, saya ingin kita semua sadar, ngerti bahwa ketika kita, jadi gini, urapan tuh memang bisa ditambahkan di dalam diri kita, supaya kita semakin hari semakin. Jadi gini, dulu ngelawan setan itu paling cuman level-level cerek, ya, apa namanya, masih prajurit biasa. Tapi lama-lama urapan nambah sampai lebih besar, lebih tinggi. Jadi urapan tetap bisa ditambahkan. Nah kemarin memang mau nggak mau saya terus tumpangin tangan. Nah ini begini. Yang membuat capek saya tuh sebetulnya karena saya harus salurin ke kamu. Makanya waktu kemarin pulang tuh saya pegel banget di sini. Apakah bisa sih sebetulnya tanpa penumpangan tangan? Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Kenapa? Saya pernah ngalamin kok. Tahun 2005 saya diurapin sama Tuhan. Nggak ada satu pendeta pun yang doain saya. Tuhan langsung ngurapin saya. Dan akhirnya saya memang bermanifest. Istilah masuk ke sesuatu yang dalam diri saya itu membuat saya bermanifest. Tetapi prinsipnya nggak ada manusia di situ. Nah, kalau kalian semakin dewasa, ya semakin dewasa ya, nggak perlu tumpang tangan. Kenapa saya harus tumpang tangan? Karena sebagian dari kamu, kayak orang tuh nggak ngerti dan harus gimana gitu. Mau kamu jadi harus ada sentuhan. Tapi sebetulnya nggak perlu sentuhan pun sudah bisa. Saya baca buku Smith Wigglesworth. Saya dapat urapan dari dia. Saya nggak ditumpangin tangan sama Smith. Cukup saya baca. Dan saya mendapatkan urapan dia. Yang saya maksud gini, ini tergantung hati. Nah, sebetulnya kalau mereka dengarkan, kalau kalian dengarkan setiap khotbah saya di YouTube dan kalian punya menginginkan itu, sebetulnya dapat urapan yang dari saya melalui video. Bisa. Tinggal hatinya menginginkan apa enggak. Yang saya katakan gini juga, jangan pernah stop. Amin. Urapan itu, kuasa itu harus semakin lama makin muncul dalam diri kita. Sehingga kalian makin semakin lama semakin kuat. Confidence-nya kalian tuh semakin kuat. Tidak kenal takut. Amin. No fear. Benar-benar no fear. Apapun kita kemanapun juga gak ada namanya rasa takut. Karena percaya ada kuasa Tuhan. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa? Mereka akan Tuhan atau mereka? Mereka itu siapa? Apa? Orang percaya, kita. Tapi banyak orang Kristen bilang, Tuhan usir setan dari rumah saya. Tuhan usir itu setan dari orang itu. Entah siapa ya lah. Tuhan usir. Pada di sini katakan kita yang ngusir. Amin. Bukan meminta Tuhan mengusir, tapi Tuhan kata lusir. Jadi salah. Tuhan tidak gini loh, firman-Nya tidak mengatakan kita minta dulu sama Tuhan. Tuhan bilang lu usir.
Bukan aku yang ngusir, engkau yang ngusir. Aku sudah berikan kuasa, engkau ngusir. Ini kalian diajarkan di Mahanaim seperti ini. Amin. Jadi seharusnya tidak boleh ada namanya ketakutan dalam diri kita. Karena kuasa itu dalam diri kita yang memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemudian sambung apa? Mereka akan berbicara. Jadi orang yang menyertai, jadi hak tanda ini menyertai orang yang percaya, yaitu mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Jadi kuasa itu tanda-tanda ini. Oke, terus nyambung lagi. Tunggu. Matius 10 ayat 1 sampai Matius 10 ayat 1 dulu. Matius 10 ayat 1 ngomong gini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di sini Tuhan Tuhan yang sembuhin atau kita disuruh nyembuhin? Di sini Tuhan yang suruh usir, Tuhan yang usir atau kita disuruh ngusir? Saya ngomong firman, bukan pendapat saya. Di sini Tuhan nyuruh kita. Dan sebelum nyuruhnya, dia kemudian ini contohnya murid-muridnya. Tuhan sudah katakan, aku sudah memberikan kuasa itu kepada muridnya untuk mengusir. Jadi ketika murid-muridnya pergi, sebelum pergi Tuhan kasih dia power. Lu pergi, lu usir, lu sembuhin orang sakit, ya segala macam lu lakuin. Itu Tuhan kasih power. Dan itu pun dilakukan di Kisah 1 ayat 8 untuk kita. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa itu pengalaman baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu diberikan sampai nanti, ya istilah untuk masa yang akan datang. Itu untuk kita. Karena ada pengajaran yang mengatakan bahwa itu sudah lama. Sudah tidak ada lagi bahasa roh. Tetapi firman ini mengatakan bahwa kita diberikan kuasa itu sampai sekarang. Amin. Saya ngomong pakai firman. Yang saya ingin ajarkan begini. Tanda-tanda ini memang menyertai kita orang percaya. Kalian harus pegang kuasa itu. Ketika ada sesuatu, kamu bisa doain kok di rumah. Saya selama sering ngomong begini. Di dalam nama Yesus semua panah-panah setan, rencana jahat yang mau mencobai anak saya bertiga, dalam nama Yesus kupindahkan muncul. Semuanya keluar hal-hal yang mencobai dia, yang melakukan kejahatan. Entah itu kecelakaan lah, entah itu apalah yang gak benar. Dalam nama Yesus kupindahkan, semuanya muncul. Bisa gak? Power itu dalam diri kita. Kita bisa munculkan panah-panah setan atau rencana jahat yang mau mencobai anak-anak kita. Nah setelah kita munculkan di dalam nama Yesus, kamu bilang aku ikat dan aku hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. Dengan kita tahu sadar bahwa kita punya power, kita pakai power itu untuk apa? Untuk pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, itu yang kita lakuin. Bukannya ketika datang kepada Tuhan dengan menangis, merengek. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tolong anak saya. Bukan itu. Amin. Gunakan power kuasanya Tuhan. Karena kita sudah diberikan kuasa itu. Bukan jadi anak kecil, anak yang cengeng.
Tapi seorang yang punya mental, karena gue tahu gue punya kuasa, bangkitkan diri kita supaya kita berjalan. Jadi soal gini, setan banyak menipu kita, menganggap lu nggak bisa, lu nggak bener lah, lu inilah, mana lu, segala macam dia akan coba nuduh kita. Tapi kita harus tahu, gua sudah punya power. Dan kuasa itu tetap ada dalam diriku. Amin. Pegang tangan kamu. Angkat tangan. Aku percaya. Di tanganku ada kuasa. Di mulutku ada kuasa. Ketika aku ngomong, ketika aku tumpang tangan, kuasa itu ngalir. Amin. Kalian jawab begini. Terikat. Gini loh, nenek. Kalian harus belajar dengan hal kecil itu kalian supaya confidence kamu makin tinggi. Kamu ngomongnya dalam nama Yesus, terikat. Dalam nama Yesus muncul. Kamu pakai gini, dalam nama Yesus muncul. Nggak apa ikutin gaya saya. Dalam nama Yesus muncul. Dalam nama Yesus lepas. Dalam nama Yesus hancur. Kelihatannya sombong, enggak, itu enggak sombong. Kita menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Berani percaya. Tidak kenal takut. Kamu tahu yang namanya Joshua, Caleb, Jos. Mereka dua orang ini adalah orang yang tidak kenal takut. Itu enak, bangsa enak yang tinggi gede 2 meter 3 meter bagi dia. Gue bisa lawan. Daud yang anak masih kecil waktu itu sekitar 16-17 tahun, ngeliat Goliat yang begitu besar. Apa dia takut? No fear. Gak ada rasa takut. Jadi kalau kalian punya ketakutan, memalukan ada di Mahanaim. Malu-maluin. Tuhan sudah berikan kita kuasa. Amin. Jadi kalian harus menjadi seorang pemberani, bukan seorang penakut. Ya, entah ini buat anak kalian atau buat apapun juga. Ketika ada mencobai kalian lah atau hal-hal yang jahat, percaya sama saya dah. Kamu ngomong dalam nama Yesus muncul, ada kuasa itu kok. Nanti muncul. Jadi kamu ngomong setiap hari, misalnya kalau ada mencobai anak-anak kamu dalam nama Yesus muncul, pasti muncul, nggak mungkin nggak. Mungkin kamu nggak ngelihat secara alam, nggak perlu. Semua itu akan muncul dan kamu hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga itu tidak bisa kena karena kamu. Karena kamu sudah mematahkan, mengalahkan hal yang jahat itu. Amin. Ku diberi kuasa. Coba. Roma 12 ayat 11. Oh, sorry. Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 7 dulu aja. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata,
apa pelayannya? Siapa pelayannya Tuhan? Saya. Di sini katakan menjadi nyala api. Artinya pelayan Tuhan sebetulnya nyala apinya. Amin. Bukan redum. Bukan yang melempem. Pelayan di sini katakan itu menjadi nyala api. Jadi apinya menyala, bukan apinya lemah. Kalian tuh butuh tantangan, makanya ya, kenapa sih saya mau ke Kalimantan? Karena saya pengen punya pengalaman. Saya suka bertualang sebetulnya. Makanya dulu saya suka naik gunung. Saya ingin mencoba, saya ingin punya pengalaman di sana. Langsung masuk ke tempatnya yang banyak hal kayak gituan. Sekarang bagaimana kita tahu kita punya power, punya kuasa, kalau kita nggak pernah mengujinya, ya dong. Selama ini kita perang cuma hanya melalui dunia roh. Yang namanya lawan dukun tuh kita udah terlalu sering. Itu bukan sekali dua kali, udah puluhan kali. Tapi di alam rohnya belum pernah langsung. Mari kita memahami itu haus darah. Mau coba selalu bantai setan. Panggilan kita di sini nggak akan berubah. Nah, kalian gunakan itu di rumah sehari-hari. Doain anak-anak kalian. Tumpangin tangan. Apa yang dibutuhkan anak-anak kalian? Misalnya anak-anak kalian butuh pintar. Kalau anak kalian butuh perlindungan, tumpangin tangannya di dalam nama Yesus. Kehidupan ilahi untuk otaknya pintar, ngalir. Doain anak kamu supaya pas lagi kerja di dalam nama Yesus. Kita selalu doain gitu. Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anak kami yang bekerja di sana. Kemurahan turun ke atas mereka. Perlindungan turun ke atas mereka. Dan ketika saya ngomong, itu terjadi. Amin. Kalau kita ngomong, kita doa, aduh Tuhan, apakah Tuhan kasih hikmat ya? Apakah Tuhan kasih perlindungan gak ya? Kita takut, kita jadi bingung, kita ragu. Nggak usah doa. Nggak usah doa. Ngapain lu doa? Percuma. Ketika kita ngomong tapi ada ragu, nggak perlu, nggak usah doa, diam aja mendingan. Tetapi kalau kita berdoa, tapi kita punya keyakinan apa yang gua ngomong itu terjadi. Amin. Punya doang confidence, keyakinan di mulutmu. Ini kemarin ada satu hamba Tuhan ngomong, si Robert ngomong, ada satu hamba Tuhan dia bilang, dia ngomong gini, wah orangnya supel katanya, supel banget katanya. Tapi dia bilang, kalau dia janjiin sama lu, dijanjiin sama dia, lu anggap aja angin lalu. Lu gak usah dengerin. Artinya orang itu tidak dipercaya mulutnya. Pendeta hamba Tuhan. Yang saya maksud begini, kalau mulut kita gak bisa dipercaya, bagaimana doa kita punya keyakinan? Enggak Pak. Saya ingat banget kok. Si Andrew Wommack ngomong begini. Ketika engkau bilang menjanjikan, misal datang janji, gue datangnya jam 1 siang. Ketika jam 1 siang kemudian kita enggak datang, itu membuktikan mulutmu enggak bisa dipercaya. Dan ketika engkau sendiri aja enggak percaya dengan mulutmu, engkau ngomong jam 1 ternyata engkau enggak bisa jam 1, enggak kasih tahu lagi, ternyata memang mungkin jalanan macet, bla bla segala macam, kamu enggak ngomongin jam 1-nya. Itu membuktikan bahwa mulutmu enggak bisa dipercaya.
Terus engkau berdoa supaya Tuhan jawab doamu. Atau engkau mengatakan firman Tuhan, mengatakan keyakinan. Enggak bisa. Kenapa? Dirimu sendiri tahu, sadar mulutmu tuh enggak bisa dipercaya. Nah karena sadar mulutnya enggak bisa percaya, jadi ketika dia ngomong iman, dia enggak dipercaya. Ngerti enggak maksud saya? Jadi kenapa mulut kita harus bisa punya power, punya kuasa? Karena mulut ini ketika kita ngomong, kita harus ngelakuin. Baru itu punya power. Kalau ketika kita ngomong tapi kita ngelanggar, kita berbohong, nggak ada power. Apalagi mulut kita ini sering ngomong kotor, jorok. Ya, ngomongin orang atau iri hati segala macam. Ini mulut gak ada power sama sekali. Tidak ada. Itulah kenapa saya menjaga mulut saya. Untuk tidak ngomong kotor, tidak ngomong jelek, jahat. Saya pengen mulut saya punya power. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan. Saya harus ngelayanin orang-orang yang kerasukan. Harus ada pelepasan. Kalau mulut gue dalam, bisa keluar. Nggak keluar. Itulah kenapa kalau kamu pernah dengar, itu kenapa didoain itu orang kok sejam, 2 jam, 3 jam. Saya pernah dengar siapa yang ngomong tuh 2 hari gak keluar tuh setan. 2 hari lu bayangin kayak apa tuh. Capeknya setengah mati. Kita gak pernah tuh. Saya gak pernah. Karena saya tahu bahwa yang membuat mulut berkuasa, mulut ini dijaga. Jadi waktu kita berdoa sama Tuhan, ketika kita mengklaim firman Tuhan, kalau mulut ini gak pernah dijaga, mulut ini apapun yang ngomong ke Tuhan percuma. Gak bakal terjadi, gak mungkin terjadi. Karena mulut sampah. Kita yang mengotori hidup kita. Kita yang susah. Jadi kalau kita ingin punya power di mulut kita untuk anak kita, kerjaan kita, mulut harus dijaga. Amin. Ketika kita berjanji sama seseorang, walaupun rugi, bayar. Karena itu akan, kalau kita nggak nepati, mulut kita nggak ada kuasanya. Kita minta sesuatu, kita melakukan sesuatu. Ini diri kita ngomong. Lu aja lu berbohong. Lu minta gini, lu klaim lu punya kuasa. Gak bisa. Mulut lu member. Makanya kita harus berhati-hati. Supaya mulut ini bisa punya power. Amin. Karena saya tahu panggilan saya. Makanya gini, saya, ya, kalau dalam pelayanan kayak begini, bantai setan, kelepasan, musir kuasa gelap, nggak capek saya, karena cuma pakai mulut doang saya. Yang kemarin saya bilang orang itu datang ke rumah saya malah videoin kok, padahal setannya banyak. Tapi kalau saya ngurapin kamu, itu powernya saya mesti keluar gede. Tapi kalau ngebantai setan ya ilah. Anggaplah kemarin yang tuh Bapak Met. Kita cuma berapa? Gak ada setengah jam. Pulang ya saya udah sehat, udah gak kenapa-napa. Tapi kemarin, ini saya belum 100% nih. Boleh katakan 95-an. Baru tadi pagi saya merasa sudah enak. Kemarin waktu ke panti itu saya udah lemas, masih lemas saya. Ada, jadi gini, ketika kita menggunakan di dalam hal-hal roh, itu cuman mulut yang punya kuasa. Perkataan kita yang kita pakai, karena gini, saya ikutin caranya Tuhan. Tuhan membentuk langit tak segala macam, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah air, berpisahlah. Itu semua pakai mulut-mulut. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan,
Semuanya pakai mulut. Karena punya confidence. Nah, contoh lagi. Coba di Kisah berapa ya? Ketika si Petrus menyembuhkan orang. Nih. Coba ya. Ini dulu saya pernah ngomong. Kisah 3. Kisah 3 ayat 5. Sampai 6. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi gini, ini cerita mengenai orang lumpuh yang ada di bait Allah. Ya. Jadi ketika si Petrus ini sama Yohanes lagi ke bait Allah sembahyang gitu ya. Dia ngelewatin lah orang lumpuh. Nah, ayat 6 ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, tunggu, apa yang sombong gak nih? Tuhan punyai atau aku punyai? Tuhan punyai? Paulus saya ngomong loh, bukan saya. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Jadi si Petrus ngomong gini, emas barang gue gak punya. Ini yang gue punya nih ya, gue kasih lo. Artinya apa? Yang dulu yang saya katakan, dua confidence. Confidence dengan Allah, confidence terhadap diri sendiri. Nah, confidence-nya si Paulus dinyatakan, apa yang aku punya? Aku punya, aku berikan. Apakah sombong? Saya menyatakan ada kuasa di tangan saya. Sesuai dengan firman loh. Makanya saya suka adalah orang yang punya confidence, keyakinan yang kuat. Kenapa? Ketika orang itu punya confidence, kuasa Tuhan ngalir. Amin. Maka si Petrus katakan, dari nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ketika dia kemudian yang angkat itu dibantu, ini udah puluhan 40 tahun dari kecil dia nggak pernah berjalan, lumpuh total. Tapi ketika Petrus mengatakan, apa yang aku punya, ini ada kuasa dalam diriku. Ini kuasa dari mana? Kisah 2. Ini kisah 3. Hari Pentakosta. Ketika turun pencurahan Roh Kudus itu dengan bahasa-bahasa lidah. Petrus yang tadinya penakut, 3 kali dia menyangkal Tuhan, itu menjadi orang pemberani. Amin. Jadi kalian yang sudah diberikan kuasa, dulu kalian penakut, tapi sekarang jadi pemberani. Amin. Ngomong kiri kanan, gue bukan penakut, gue pemberani. Amin. Ayat 16. Kisah 3. Kisah 3 ayat 16. Dan karena dalam nama Yesus. Semuanya kita pakai nama Yesus. Bukan namanya Oki. Bukan namanya Ethan ya. Semua pakai karena kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu, mulut ini ternyata percaya. Ngerti gak? Ada dua belah pihak. Nama itu dipercaya, punya keyakinan. Dianya yang ngomong sadar, yakin. Bahwa nama itu, si Petrus ngomong, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang yang dapat kamu semua. Kepercayaan, confidence-nya si
Petrus inilah akan nama Yesus. Jadi apapun dalam hidup kita, pakai nama Yesus. Amin. Percayai dan jangan pernah raguin. Kita sudah diberikan kuasa bawah. Dan jagalah jangan sampai kamu diambil itu sama setan. Dengan dunia. Gitu loh. Biar roh kita tetap menyala. Tadi firman kata pelayan yang berapi-api, nyala api. Artinya apinya enggak pernah padam. Selalu pengen melayani Tuhan. Amin. Makanya kenapa kita ke panti. Itu waktu kita ke panti itu sebetulnya dua hal. Itu ada timbal balik. Mereka diuntungkan. Terus terang saya diuntungkan. Jemaat menjadi berapi-api. Betul gak? Betul. Artinya di sini nggak ada uang sama sekali. Makanya orang yang bisa melayani panti sebetulnya, ya makanya si Buya Mima itu sangat-sangat menghargai saya. Kita semua ini karena kita mau melayani di tempat yang banyak orang itu tidak lirik. Gereja itu tidak lirik. Ya, dapat apa di situ? Ya, tetapi kita mau melayani. Dan saya mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan uang. Tetapi kita menjadi punya api juga. Amin. Karena saya lihat ada beberapa orang ketika ke panti justru dia berubah. Jadi tetaplah kita pelayanan tetap di panti. Amin. Terus terang untuk kemarin saya nanya sama Tuhan, saya bilang Tuhan ini mereka anak-anak kecil. Karena gini ketika saya khotbah sama anak-anak kecil gitu kayak gimana ya. Mereka masih anak-anak gitu loh. Jadi cara saya ngajar juga berbeda dengan kalian sama yang di sana gitu loh. Ya tetapi Tuhan ngomong terusnya dia dengar, Rudy jangan meremehkan masa kanak-kanak. Jangan kau menganggap ketika engkau berkhotbah itu nggak ada benih yang tidak ada. Nanti suatu hari itu benih akan berbuah. Kita nggak tahu. Jadi istilahnya bukan apa-apa. Makanya kenapa saya khotbah juga cuma sebentar. Karena yang dibutuhkan sebetulnya ya sebetulnya kuasa Tuhan yang saya nggak ngerti gimana. Pokoknya ya kita harus ngalirin kuasa Tuhan aja gitu. Dan waktu kita doain itu perubahan terjadi di mereka. Gitu loh. Dimana secara kasat mata kita nggak ngelihat. Makanya saya percaya alam roh. Apa yang terjadi di alam roh itu terjadi dalam alam fisik. Kita ngelakuin di alam roh maka fisik akan terjadi. Gitu loh. Alam roh itu lebih real daripada alam jasmani. Beresin alam roh maka beres alam jasmaninya. Doa itu makanya dikatakan doa itu punya kuasa kalau ngerti. Doa itu alam roh. Doa itu bukan minta-minta sama Tuhan, merengek-rengek sama Tuhan. Doa di alam roh adalah kita menyatakan kuasa Tuhan. Kita ngomong apapun di dalam alam roh itu untuk kita mengalahkan kuasa gelapan, untuk mengalahkan setiap masalah kita. Makanya panti yang tadinya susah, duit dia kurang, tapi kemudian kita bereskan di alam rohnya, terbukalah berkatnya Allah. Jadi gini. Mau rumah, tempat apapun juga. Jadi gini, rumah, apapun tanah segala macam. Ketika ada aura kegelapan, itu alam rohnya gelap. Nah ketika gelap, itu namanya terangnya Tuhan, mau berkatnya Tuhan tuh gak bisa gelap. Ketutup. Makanya orang yang rumahnya gelap, susah berkat. Apalagi ada setan. Entah gara-gara ada setan, entah gara-gara ada guna-guna segala macam. Itu susah. Bukan Tuhan tidak mau berkati karena ada kegelapan. Nah selama kegelapan ini nggak menyingkir, berkat nggak bisa masuk. Demikian hidup kita. Ada kegelapan dalam hidup kita. Ya, kalau ada kegelapan dalam hidup kita, berkat tidak bisa ngalir.
Kalau rumah kita gelap, berkat susah ngalir. Tapi kalau itu dibukakan semua, terang semuanya, jadi gak ada tuh yang namanya gelap-gelap, terbuka semua, ngalirlah. Berkat itu bisa datang. Yang membuat itu semua adalah kita, bukan Tuhan. Yang mengubah semuanya kita, bukan Tuhan. Bersyukur kalian diajarkan kuasa, diberikan kuasa, diberikan urapan. Banyak gereja tidak mau tahu dan tidak belajar. Mereka penuh dengan pujian, bagus-bagus memang, saya akui bagus banget. Tetapi kemarin saya ngomong sama cerita. Kalau misalnya dia kan termasuk leader di GPCC. Kalau orang kayak gitu gimana? Oh, serahin ke gua. Maksudnya ya kalau yang kayak mesti ada kayak kemarin dia kan saya yang orang yang orang kerasukan itu, yang ibu-ibu itu pun juga larinya ke dia. Jadi pokoknya gini, kalau ada masalah berat-berat itu mereka nggak mau. Istilah kasarnya bukan kerjaan gua gitu loh, bukan panggilan gua. Kenapa hamba Tuhan selalu memilah kayak gitu? Wah, ini pelepasan, ini bukan panggilan gue. Panggilan gue cuma hanya di gereja, beresin gereja, gue khotbah, selesai. Tapi kalau masalah-masalah gitu, setan-setan, gue gak mau tahu. Saya bukan panggilannya. Loh, itu firman yang ngomong itu buat siapa? Khusus untuk Mahanaim atau untuk semua orang? Untuk semua orang. Kenapa mereka enggak? Karena mereka tahu untuk belajar, untuk mendapat urapan, itu butuh yang namanya ngorbanin diri. Sangkal diri yang pikul salib. Kalian pikir pelayanan begini gampang? Itu namanya sangkal diri. Itu namanya harus menyerahkan hidup, mengorbankan diri untuk belajar begini. Karena begini, untuk dapat urapan, untuk dapat kuasa, hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh ini harus bersih. Semakin bersih, semakin masuk ngalir. Semakin kotor, nggak bakal ngalir. Saya ingat sih Pak, siapa tuh yang dua pemain yang apa? Yang udah tua. Tabareka apa gitu ya. Dia doain rumah tua, pulang diserang sehingga dia kapok. Pak Andreas aja tuh diserang, dia pulang dari Bali, pulang diserang habis pelayanan. Saya di Bali, saya ngacak-ngacak Bali, saya bantai berapa banyak gitu, nggak sama sekali kena. Yang saya katakan gini, kalau kita punya keyakinan, kita harus percaya kuasa Tuhan ada dalam diri kita. No fear. Gunakan kuasa itu. Percayakan nama Yesus yang mampu, yang bisa. Ingat, dia sudah kalahkan setan. Jadi jangan pernah takut sama setan. Bantai setan. Jangan ada keraguan sedikit. Makanya gini, nanti kalau kita pelayanan lagi, jangan ada keraguan sedikit pun. Amin. Punya confidence, yakin waktu doain orang. Dan kalau Tuhan ngomongin ke orang itu. Amin. Oke, musik.